Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Wahyugo. Dan kali ini saya kedatangan sebuah TWS dari Sonic Gear. Dan ini adalah Sonic Gear Earpump TWS 2. Nah, ini harganya cuma 200 ribuan aja. Dan ini punya kualitas yang nanti saya ceritain setelah yang satu ini. Jadi ini untuk pertama kalinya saya nyobain produk dari Sonic Gear, dan katanya Sonic Gear ini memang udah eksis sejak tahun 2001. Nah, ini saya tahu bukan karena saya browsing atau searching di Google ya, tapi karena memang dia udah muncul keterangan di bagian depannya ini. Ada tulisan kalau dia tuh memang berdiri dan memang udah produksi sejak tahun 2001. Dan memang bisa dibilang untuk boxnya sendiri ini tuh penuh dengan informasi-informasi yang bermanfaat terkait TWS-nya. Seperti misalnya fitur-fitur unggulannya, terus ada spesifikasinya juga di bagian belakangnya udah lengkap banget ini ditulisnya. Dan juga di sini udah ada keterangan bahwa di dalamnya ini memang udah include ear gel ataupun ear tips S, M, dan ukuran L. Jadi memang dari luar pun kita udah bisa lihat spesifikasinya, segala macam fitur-fiturnya, dan juga what inside the box dari kotaknya ini. Dan untuk impresi pertama saya pas pertama kali pegang boxnya ya, ini tuh kayak bukan megang box dari TWS harga 200 ribuan. Tapi memang berasa kayak kita tuh megang TWS yang harganya 400 ribuan ke atas ya. Dan memang gak berasa murahan sama sekali ya, dan ini pun desainnya bisa dibilang cukup elegan. Di permukaan juga halus, dan memang ya intinya nggak berasa murahan aja gitu. Anyway, di dalam boxnya kita bakal dapetin satu kartu garansi TWS beserta charging boxnya tentunya, dan ada kabel Type-C juga. Dan juga ada manual book, serta ada ear tips tambahan juga dengan berbagai ukuran seperti S dan L. Sementara untuk kalau M-nya ini udah langsung nempel di TWS-nya. Dan jujur li ini ini pas pertama kali saya pegang nih TWS-nya ini sebenarnya kayak ngerasa itu kayak enteng banget. Dan memang plusnya ini adalah dia tuh permukaannya halus banget. Jadi kalau kalian lus-lus gini tuh kayak nyaman gitu ya. Nah, ini tuh kayak enteng dan juga dia tuh ringan banget. Jadi untuk feel-nya ini enak banget. Sementara itu untuk finishingnya sendiri dia tuh nggak gampang nempel sidik jari ya. Jadi kalaupun kalian ini tuh nempelin tangan kalian di jari kalian seperti ini, dia tuh nggak gampang nyeplak. Dan bisa dibilang kalaupun memang ada minyak-minyak sedikit ataupun sidik jari, itu gampang banget dihapusnya atau gampang banget dibersihinnya pakai lap ya, microfiber atau tisu juga bisa. Oh ya, bedanya TWS ini dengan TWS lain adalah feel buka tutup charging boxnya. Dimana untuk ngebuka charging boxnya ini kalian butuh sedikit effort. Jadi kalian mesti buka pakai dua tangan. Ini nggak bisa pakai satu tangan ya. Kalau satu tangan tuh mungkin ya agak sulit sih. Bisa sih bisa sebenarnya. Cuman memang agak susah. Dan memang lebih gampang kalau kalian ngebukanya pakai dua tangan seperti ini. Karena memang untuk feel buka tutupnya, untuk engselnya ini dia keset banget. Dan memang ini tuh nggak kayak TWS lain yang kalau kalian buka seperti ini dia bisa langsung nutup kalau digoyang seperti ini. Tapi saya sama sekali nggak ada masalah dengan buka tutup seperti ini. Justru saya malah senang karena memang ada yang beda dari TWS lain. Dan memang senangnya lagi adalah karena si TWS ini kalau dibuka tutupnya seperti ini, dia tuh kayak berasa lebih solid aja gitu. Karena biasanya kalau kita geser-geser tuh kan yang lain kan kayak agak-agak bunyi-bunyi dan geser-geser sedikit ya si engselnya. Sementara kalau yang ini tuh enggak sama sekali. Anyway, bentuk dari TWS-nya sendiri ini tuh kecil ya, dan ukurannya ini juga mirip kayak Redmi AirDots. Cuman memang dia agak gemuk sedikit. Dan biasanya memang TWS model seperti ini bentuk kanan dan kirinya tuh sama. Dan memang saya pribadi pun sering banget ketuker ya antara kiri dan kanannya. Kadang yang kanan dipakai di kiri, kadang yang kiri dipakai di kanan. Tapi walaupun seperti itu, untungnya dia tuh pas dipakai di kuping, walaupun kita salah kanan kirinya itu tetap berasa enak dan juga nyaman. Dan pas kita masukin ke charging box, dia walaupun ketuker seperti itu, dia tetap bisa masuk antara yang kiri maupun yang kanan. Jadi walaupun ketuker yang kiri dan kanan ini bisa dimasukin ke dua lubang di charging boxnya. Ya paling masalahnya cuma di touch controlnya aja sih, karena kan memang dia punya perintah touch control yang beda antara yang TWS kiri dengan yang kanan. Jadi kalau yang TWS kanan, kalau kalian tap 2 kali dia bakal memperbesar volume, sedangkan untuk yang kiri kalau kalian tap 2 kali dia akan memperkecil volume. Nah, seringkali kalau kita salah pakai TWS yang kanan dan kiri, itu tuh niatnya buat ngegedein volume, tapi malah volumenya jadi kecil. Nah, itu kendalanya mungkin kalau kalian salah pakai TWS kanan dan kirinya. Dan karena ukurannya yang kecil ini, dia tuh jadi gampang dimasukin ke dalam lubang telinga, dan isolasi suaranya juga jadi lebih mantep. Cuman sayangnya ini untuk saya pribadi yang lubang telinganya udah terbiasa sama ukuran ear tips yang M, ini jadi agak sesak ya kalau pakai ini. Entah kenapa, jadi saya lebih nyaman pakai yang ukuran kecil, dan ukuran paling kecil itu menurut saya di TWS ini udah paling nyaman.
Karena kalau saya pakai yang ukuran M ini entah kenapa kayak berasanya tuh kuping tuh terlalu padat dan kadang tuh sakit ya. Jadi emang lebih enak kalau pakai yang S untuk saya pribadi. Dan saya pribadi jujur aja baru pertama kali ini nyaman menggunakan ukuran ear tips yang S atau yang paling kecil. Karena biasanya kalau di TWS lain yang udah pernah saya coba semuanya itu biasanya dan rata-rata memang saya menggunakan ear tips yang M. Jarang banget dan hampir nggak pernah menggunakan ukuran S. Oke, sekarang kita ngomongin soal sound quality-nya dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya selama menggunakan TWS ini. Ini jujur ya, kalau menurut saya pribadi ini tuh TWS-nya punya bass yang powerful. Cuman sayangnya di sini tuh kalian tuh mesti nemuin fitting yang pas, jadi mesti pakai ear tips yang pas. Karena memang kalau kalian pakai ear tips yang salah kayak pas saya pertama kali pakai yang M, dia tuh kayak berasa terlalu neken dan juga bassnya kayak too much gitu, kayak terlalu ngebas banget. Jadi yang lain tuh kayak agak ketutupan. Tapi ketika kalian nemuin ear tips yang pas, sama kayak pas saya nemuin ear tips yang kecil ini, kalian bakal ngerasa lebih nyaman sama suara bassnya. Suaranya tetap tebal tapi dia tuh lebih empuk dan lebih bisa ditoleransi sama kuping kita ya. Dan untuk clarity-nya juga ini tuh bagus ya. Apalagi kalau kalian dengerin lagu di angka volume 50%-an itu udah enak banget. Saya sendiri udah nyobain dengerin lagu pop dan lagu metal sekalipun ya pakai lagu-lagu pakai TWS ini maksudnya, itu berasa enak dan nyaman banget. Tapi sayangnya kalau kalian dengerin lagu macam EDM atau lagu-lagu DJ remix gitu, kalau kalian set angka di atas 50%, let's say sekitar 60-70% itu udah pasti tuh bassnya pecah coy. Pecahnya bukan berarti pecah bagus ya, tapi kayak pecahnya tuh kayak bener-bener renyak gitu. Jadi kayak over, too much atau gimana ya. Jadi kayak ngegetar gitu. Jadi kalau kalian dengerin lagu EDM atau lagu DJ remix itu disarankan jangan ngeset volumenya ke angka 70, 60 lah. Pokoknya di atas 50 itu jangan sampai. Karena memang suaranya kurang enak kalau di angka segitu untuk lagu-lagu dengan genre tersebut. Tapi overall ya, kalau kita dengerin lagu di angka 50, di angka 40, mau lagu metal, mau lagu pop, rock, dan lain-lain itu nyaman banget pakai TWS ini. Asli, nggak bohong. Bassnya itu berasa nampol, tapi tampolannya itu kayak tampolan yang empuk-empuk gitu loh. Dan juga clarity-nya ini cukup bagus. Anyway, untuk ketahanan baterainya sendiri, TWS ini bisa bertahan hingga 8 jam playtime di set volume 50%. Dan kalau baterai TWS-nya habis, kalian tinggal masukin aja ke dalam kotaknya ini dan bisa terisi penuh dalam waktu 1 jam pengecasan aja. Dimana untuk charging box-nya, dia punya kapasitas baterai sekitar 300 mAh yang bisa kalian pakai buat charge TWS-nya bahkan untuk berhari-hari. Dan ini untuk playtime 8 jam di TWS 200 ribuan menurut saya udah luar biasa banget sih. Karena memang selama ini saya pakai TWS lain yang harganya sama, itu biasanya cuma bertahan sekitar 4-6 jam aja. Jarang banget dan hampir nggak ada yang sampai 8 jam. Dan sementara itu untuk TWS ini, dia mampu bertahan sampai 8 jam. Gokil sih ini. Oh iya, TWS ini udah bersertifikasi IPX5, jadi kalau kena cipratan air ataupun keringat, ini nggak masalah. Versi Bluetooth-nya juga udah pakai yang 5.1 dengan jarak sambungan hingga 10 meter. Dan sejauh ini, saya hampir nggak nemuin kendala sama sekali di sambungan Bluetooth-nya ini. Dan seperti halnya TWS lain kebanyakan, TWS ini juga menggunakan sensor sentuhan sebagai media pengontrolannya tentunya. Yang mana bisa kalian gunakan buat play and pause, power on off, gonta-ganti lagu, atur volume, voice assistant, angkat telepon, dan lain-lain. Dan TWS ini juga udah punya 2 mikrofon yang kualitasnya seperti ini. Oke, jadi ini adalah kualitas mikrofon dari TWS-nya dan silakan kalian nilai sendiri seperti apa kualitasnya. Dan ini di sini ada AC tentunya seperti biasa ya, dan harusnya di sini suaranya terdengar cukup bagus karena di sini tidak terlalu banyak noise. Jadi silakan kalian nilai sendiri seperti apa kualitasnya. Anyway, kesimpulannya apakah TWS ini worth it untuk dibeli? Kalau kita lihat dari aspek harga dan juga kualitasnya, tentu aja ini worth it banget buat dibeli. Apalagi buat kalian yang suka TWS in-ear dan TWS yang ngebas. Tapi sayangnya buat kalian yang suka TWS half-ear, udah pasti nggak usah beli TWS ini. Karena kalian nggak bakal suka. Karena ini bakal kedap banget dan kuping kalian bakal terasa budak mungkin ya. Dan buat kalian yang pengen beli TWS ini, silahkan klik link pembelian di deskripsi video. Dan makasih banget buat kalian yang udah nyimak video sampai habis. Silahkan klik tombol like dan juga share video ini ke semua teman-teman kalian. Dan juga ke semua grup yang ada di handphone kalian. So thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.